Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Ayla Herini dari kelas reguler 3 Kebidanan Tanjung Karang. Sebelum kita memasuki materi, di sini saya akan menjelaskan tentang kehamilan ektopik terganggu atau KET. Pengertian dari kehamilan ektopik terganggu merupakan salah satu komplikasi kehamilan di mana sel telur yang dibuahi tidak dapat menempel pada tempat yang semestinya. Akan tetapi, sel telur menempel dan tumbuh di tempat lain. Biasanya menempel di tuba falopi. Tuba falopi adalah saluran kecil yang dilewati sel telur yang dibuahi untuk menuju rahim. Jika kehamilan berlanjut, embrio akan berkembang dan akan menjadi terlalu besar dalam tuba falopi, sehingga menyebabkan tuba falopi pecah. Jadi, ini sangat berbahaya untuk kehamilan dan ibu hamil. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang etiologi pada KET. Yang pertama yaitu ada faktor mekanis dan selanjutnya ada faktor fungsional dan faktor lainnya. Untuk faktor mekanis ini terdapat kelainan pertumbuhan tuba dan bekas operasi tuba. Kemudian juga ada abortus dengan induksi yang dilakukan lebih dari 1 kali, dan juga ada kehamilan ektopik sebelumnya yang akan menyebabkan kehamilan ektopik selanjutnya. Kemudian ada tumor yang merubah bentuk tuba seperti mioma uteri dan adanya benjolan adneksia dan penggunaan IUD. Yang kedua yaitu faktor fungsional. Faktor ini terjadi adanya migrasi eksternal ovum terutama pada kasus perkembangan ductus Muelleri yang abnormal, reflux menstruasi, berubahnya mortilasi tuba karena perubahan kadar hormon estrogen dan progesteron. Selanjutnya ada faktor lainnya. Kelainan ini terjadi karena adanya kelainan zigot atau kromosom, adanya pembesaran ovarium, adanya pemakaian antibiotik pada infeksi tuba karena tuba akan menyempit jika diberikan antibiotik. Selanjutnya yaitu ada gejala dan tanda KET. Yang pertama ada amenore, nyeri perut bagian bawah, perdarahan dan nyeri bahu. Setiap gejala dan tanda KET ini pada setiap ibu hamil itu berbeda-beda. Selanjutnya ada diagnosis KET. Dalam penegakan diagnosis ada berbagai cara karena secara kasat mata tidak dapat diprediksi atau dideteksi. Tetapi yang tampak, ibu merasa kesakitan, ibu mengalami pucat. Pada saat pemeriksaan ditemukan adanya tanda-tanda syok, ada nyeri pada rongga perutnya serta disertai pendarahan. Untuk dilakukannya diagnosis ini terdapat tes kehamilan, pemeriksaan umum, anamnesis, laparoskopi, USG, kuldosintesis, dan laboratorium. Adapun penanganan KET dengan cara suntik methotrexate, selanjutnya ada operasi laparoskopi dan operasi laparotomi. Penanganan ini dapat dilakukan sesuai anjuran dokter. Adapun pencegahan KET dengan cara hubungan seksual yang aman atau tidak berganti-ganti pasangan, pakai kondom dan berhenti merokok. Oke, penjelasan saya telah selesai. Terima kasih, semoga bermanfaat. Bye-bye.